ASN-nya sudah nggak ada. Itu murni proyek swasta, proyek oligarki, proyek properti. Sehingga kalau orang tidak mau jual tanah, walaupun masuk petanya Aguan, masuk petanya Antoni Salim, ya nggak boleh digusur. Nggak bisa Antoni Salim, Aguan, ya mengutus Ali Hanafi Ali Jaya, tanah lu masuk petaku, gua gusur, nggak bisa. Lalu mengapa Anda, Bapak Sigit Listio, masih bertahan di situ juga sudah hampir 4 tahun, dan menurut Ibu Megawati Anda sudah melangkahi 5 angkatan, luar biasa ya. Kalau seandainya tidak mampu lagi memimpin, tidak mampu membuat aparat dihormati, sebaiknya mundurlah ya. Dan PIK 2 ini adalah tempat Anda untuk mengundurkan diri. Seperti Pak Kapolri yang sekarang kondisinya seperti itu. Maaf, saya bukan menghina, tapi kenyataannya Pak Kapolri juga diam, pelongok-pelongok, maaf ya, pelongok-pelongok, nggak ada action apapun, belum yang lainnya. Jadi sekali lagi Pak, yang perlu pengamanan bukan hanya jaksa-jaksa dan keluarganya, tapi rakyat Indonesia Pak. Rakyat itu artinya kita bukan melawan negara, tapi kita melawan oligarki, kita melawan Aguan. Jangan jadi pengkhianat ya Pak. Jangan kembali lagi kepada retorika lama. Siap, kita mulai ya. Siap. Sidang lanjutan perkara nomor 754 PDTG dibuka dan dinyatakan terbuka. Saudara kuasa dari penggugat, ini kan absen, yang hadir sekarang siapa ya? Izin Yang Mulia, yang hadir Ahmad Kozinuddin, Sarjana Hukum, Kurnia Triroyani, Sarjana Hukum, Meidi Juniarto, Sarjana Hukum CLA, dan Fitran Sahdeli, Sarjana Hukum. Tergugat yang hadir? Tergugat sampai 4 hadir tulis. Berapa? Tergugat 1 sampai 4. 1, 2, 3, dan 4. Tergugat ini? Hadir. Tergugat 6? Hadir. Tergugat 7? Hadir. Tergugat 8? Sama ya? Tergugat? Tidak hadir. Kementerian Keuangan tidak hadir. Saudara kuasa dari penggugat ini dalam persidangan majelis sudah menerima pada persidangan yang lalu menerima surat kuasa dari tergugat 7. Mungkin saudara mau lihat sini. Silakan. Oh, yang penggantian itu ya? Yang ya. Masih ikut tidak Firdaus ini ya? Oh, yang pencabutannya ya? Oke, sudah hilang dia peredarannya. Iyalah, masa pengadilan tinggi dilawan. Yang 8, oh sama juga ya. Aku cek dulu, pengertian namanya itu kali di sini. Ya, sudah. Aman. Khawatir persidangan tidak legitim nanti. Jadi sudah ya? Sudah. Kuasa dari penggugat masih ada. Ini ada satu lagi. Ada perbaikan ini. Kuasa yang jauh. Ada perbaikan ya? Ada. Nah, ini perbaikannya kami mau serahkan sekarang. Dan repliknya yang kita upload, nah ini fisiknya. Nah, udah bawa. Perbaikannya mana?
Replik. Sudah itu bukan yang diganti itu alamat dari tergugat yang sudah saya masukkan juga. Yang dulu juga perbaikannya sudah masuk gitu. Kemudian Oh ya, kuasa yang nama-nama yang lama terus diganti sesuai dengan surat kuasa yang baru. Yang baru itu yang kita daftarkan karena yang lama itu yang mulia. Sebelumnya kan kita lihat ikot. Beberapa nama itu ternyata tidak lanjut. Nah, masuk surat kuasa yang kita daftarkan sudah ada semua. Ada juga di penjelasan. Kalau substansi materi nggak ada perubahan sama sekali semua. Ada satu orang yang tidak masuk di surat kuasa. Oh, Bang Samsir Jalil ya. Beliau sudah bikin surat kuasa, hari ini belum bisa datang. Nanti pas datang dibawa surat kuasanya saja. Sudah didaftarkan juga di bagian pendaftaran. Iya. iya, sosial Betul, ya, betul. Hari ini beliau pendampingan di Polda. Ah, Samsir aja ya, betul. 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 Jadi gitu ya. Baik, Gitu ya. sudah. Baik, jadi gimana? Kita lanjut. Masih ada satu surat kuasa. Samsul Jalil. Ini dilengkapi dulu atau bisa kita lanjut? Lanjut ya. Baik. Nanti Dari kami jika diperkenankan dilanjut. Kalau nanti pemeriksaan saksi dan sebagainya sekalian dibawa beliau pas hadir gitu. Gitu. tolong catat Pak Bebe. Saya ada kekurangan surat kuasa dan Nggih. Samsul Nggih. Jalil ya. Ya, betul. Oke, gitu ya. Baik. Ini tergugat 7 dan 8 sudah mengupload jawabannya. Pak saudara mau menanggapi dalam bentuk replik? Kami cukupkan dengan replik yang sudah kami kirimkan. Ya, cukupkan. Itu ya. Ya, Replik yang kemarin. betul. Berarti pihak tergugat mana kuasa? Jadi kewajiban saudara mau menanggapi itu? Baik. Jadi gitu ya. Ya. Berarti karena ada eksepsi tentang kewenangan yang ini diupload, kita tentukan sidang berikutnya. Sekarang tanggal 26. Baik. 1 minggu ke 2 Juni hari Senin. Jadi diupload dari sekarang. Ada mungkin bukti bantahan Dari kami cukup dengan jawaban yang sudah kami sampaikan. baik bagi yang mengajukan eksepsi tentang kewenangan silakan mengupload buktinya. Kemudian nanti kita verifikasi hari Senin tanggal 2 Juni. Baik. Apabila misalnya kami mengajukan ahli Kalau mengajukan namanya bisa. Tapi itu namanya bukti permulaan. Pakai ahli. kalau mungkin saya masih kepada teknis yang bagaimana nanti. Sebenarnya bukti baik itu Pak dari V juga bisa menunjukkan bukti bantahan. Tapi kami melihat itu saudara kami tidak membatasi. B juga mau mengajukan Untuk teknisnya bagaimana? kita flag seperti ini. Di tanggal 2 atau di tanggal minggu depan? Ini bukti surat aja dulu tanggal 2. Apakah di dalam bukti surat itu perlu kami sudah masukkan pendapat dari polisi? Nah, kita dengar dong. Itu kalau mengajukan ahli, kita dengar pendapat yang dalam persidangan, bukan dalam bentuk pendapat yang dituangkan dalam bentuk tertulis. Bukan seperti itu. Itu ya, semua pihak ya, diupload ya.
Nanti hari Senin kita verifikasi dalam sidang. Hal yang sama juga. Baik, Gitu ya. Baik, ada pertanyaan? cukup dari kami. Cukup. Dan para tergugat cukup. Baik, kita tunda ke minggu depan. Senin tanggal 2. Panggil tergugat. Ya. Sidang. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lama sudah kami tidak bersidang dalam rangka melawan oligarki rakus perampas tanah rakyat di Banten, yakni gugatan terhadap proyek Pantai Indah Kapuk II yang kami tujukan kepada sebelah pihak, misalnya kepada Aguan atau Sugianto Kusuma, juga terhadap Antoni Salim, juga terhadap Airlangga Hartarto, juga kepada Mas Kota, Surtawijaya, dan sejumlah pihak yang lainnya. Dan hari ini kami sidang kembali di 26 Mei 2025. Agendanya hari ini adalah penyerahan bukti yang sebelumnya sudah kami upload dalam IKOT, yakni berkas jawab gugatan dan juga berkas replik dari kami. Sebelumnya juga berkas-berkas daripada tergugat juga sudah dimasukkan. Dan insya Allah agenda sidang selanjutnya upload bukti terkait adanya eksepsi di kewenangan absolut yang akan diajukan oleh para tergugat. Karena tergugat menganggap bahwa kami mengajukan gugatan perbuatan melawan hukum di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini tidak sesuai begitu, karena pengadilan dianggap tidak berwenang. Baik, beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Update terkait kondisi lapangan hari ini bahwa semakin menegaskan bahwa proyek ini bermasalah dan memang melakukan perbuatan melawan hukum. Buktinya, yang pertama kebijakan pemerintah dari Presiden Prabowo Subianto yang dalam ketentuan Perpres 12 2025 tentang RPJMN 2025 dan 2029 di sana telah mengeluarkan PIK 2 Tropical Coastline ini dari daftar proyek strategis nasional di eranya Presiden Prabowo Subianto. Jadi totalnya ada 99 PSN, 77 PSN lanjutan baru ada 22 PSN carryover. Nah, dalam 22 PSN carryover tadi di dalamnya tidak memuat PSN PIK 2. Jadi memang PSN PIK 2 itu sudah tidak ada lagi. Jadi tidak bisa lagi Antoni Salim, Aguan, termasuk yang di lapangan itu Surtawijaya, orang-orang ADC itu menyatakan ini PSN nggak ada. Nah, termasuk Ali Hanafi Alijaya nggak boleh lagi ngambil-ngambil tanah di Banten dengan dalih itu masuk PSN atau dengan dalih itu masuk peta Pantai Indah Kapuk II. Yang kedua, kami juga mendapatkan informasi ada putusan dari Mahkamah Agung. Jadi lampiran tentang proyek PSN PIK 2 khususnya tentang Tropical Coastline yang ditandatangani oleh Airlangga Hartarto itu sudah dilakukan uji material di Mahkamah Agung, karena produk di bawah undang-undang itu yang mengujinya di Mahkamah Agung. Dan sudah ada putusan dari Mahkamah Agung yang menyatakan PSN PIK 2 ini bermasalah dan dibatalkan. Kenapa? PSN ini bertentangan dengan 3 undang-undang. Ada undang-undang kehutanan, ada undang-undang lingkungan, dan undang-undang tata ruang. Jadi 1755 hektar dari proyek Tropical Coastline itu melabrak 3 undang-undang sekaligus. Undang-undang kehutanan karena menyerobot hutan lindung yang itu ada 1.500 kawasan hutan lindung yang harusnya pengelolaannya oleh negara ini diserobot untuk oligarki PIK 2, dan kemudian melanggar tata ruang dalam proses pengalihan tadi. Kan nggak boleh, kalau hutan lindung hutan lindung, nggak boleh diubah menjadi kawasan lain selain hutan lindung, termasuk ada terkait lingkungan. Ini kan merusak ekosistem dari laut, lingkungan yang harusnya memang di situ untuk hutan lindung, bukan untuk propertinya oligarki PIK 2. Sehingga menjadi kuat bagi hakim untuk mengabulkan gugatan kami, karena pelanggaran hukumnya, perbuatan melawan hukumnya sudah sebagian dievaluasi dari besiking. Makanya kalau salah satu alasan dari tergugat bahwa ini masuk kategori tata usaha negara, enggak, karena tata usaha negaranya sudah diproses di Mahkamah Agung dan sudah dibatalkan Permenko dari Airlangga Hartarto. Kalau di sini dia kalau nggak salah tergugat 5 itu tergugat 6, tergugat 5-nya Jokowi kalau nggak salah itu sudah bermasalah dan sudah ditangani oleh kawan-kawan kita yang lain dan sudah dibatalkan oleh Mahkamah Agung. Nah, ini makin menegaskan bahwa memang persoalan yang digugat itu tinggal persoalan perbuatan melawan hukumnya.
yang itu merupakan kewenangan peradilan perdata, dan karena tergugatnya ada di wilayah hukum Jakarta Pusat, salah satunya yakni Antoni Salim, ya, alamat domisilinya ada di Jakarta Pusat, maka sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Hukum Acara Perdata, gugatan bisa diajukan di salah satu tergugat yang domisilinya ada pada kewenangan peradilan setempat, dalam hal ini Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan saya ingin sampaikan bahwa perbuatan melawan hukum makin konkret, makin harus kita sikapi dengan keras begitu, karena korban PIK 2 bertambah. Jadi kalau sebelumnya ya kita sudah mengutip ya sejumlah kecelakaan yang terjadi di proyek PIK 2 sampai kakinya buntung begitu. Ini ada lagi. Kalau nggak salah sebulan yang lalu ada santri malam-malam ketabrak truk proyek PIK 2 meninggal dunia. Ini kan sudah menjadi salah satu materi perbuatan melawan hukum kita. Ada dua hal. Yang pertama terkait jadwalnya, yang harusnya siang nggak jalan itu sebagian siang masih ada jalan. Kedua terkait kecelakaan yang ditimbulkan oleh proyek itu, dan bukan hanya jalan yang rusak, bukan hanya masyarakat yang jadi terganggu lalu lintas, nyawa pun jadi hilang. Dan bahkan yang terakhir ada lagi ya rekan kita namanya Charlie Chandra, yang dia punya tanah 35 tahun di area PIK 2, dirampas oleh oligarki ini, oleh Aguan Antoni Salim ini di proyek PIK 2, justru dikriminalisasi. Di tanggal 16 Mei yang lalu ditangkap, 17 kemudian baru dibawa, 18-nya baru dieksekusi oleh Polda Banten maksud saya. Dan sekedar informasi bahwa sahabat kita ya, rekan kita Charlie Chandra ini pada saat yang sama sudah mengajukan gugatan pra peradilan atau permohonan pra peradilan di Pengadilan Negeri Serang. Yang tadi saya dapat informasi panggilan sidang perdananya akan dilaksanakan besok, hari Selasa tanggal 27 Mei 2025 di Pengadilan Negeri Serang. Karena tergugatnya adalah Polda Banten ya. Mohon kehadiran siapapun ya, rekan-rekan pejuang di PIK 2 dan yang ada di Jakarta juga dan sekitarnya untuk bisa menghadiri besok sidang pra peradilan di Pengadilan Negeri Serang. Ini masih ada kaitannya dengan PIK 2 karena rekan kita Charlie Chandra ini menjadi korban perampasan tanah oleh PIK 2. Jamnya ya biasanya sekitar jam 10 begitu ya. Dan sidang ini nanti tim kuasa hukumnya dipimpin oleh Pak Gufroni dari LBH AP Muhammadiyah. Dan saya ingin juga menyampaikan beberapa hal terkait kasus ini, dan kita juga harus waspada. Jadi tanggung jawab terhadap perampasan tanah di wilayah Banten bukan hanya tanggung jawab kami. Kami hanya punya inisiatif untuk menolong saudara-saudara kami di Banten dengan sarana yang kami miliki, yakni sebagai advokat, dengan berkoordinasi dengan sejumlah elemen masyarakat yang peduli, yakni misalkan dari Aliansi Rakyat Menggugat yang dipimpin oleh Bu Menu, juga dengan Forum Purnawirawan Pejuang Indonesia dipimpin oleh Pak Sugeng Waras yang hari ini beliau berhalangan hadir. Itu kami sifatnya hanya menolong, membantu. Tapi urusan ini memang harus ya diperjuangkan oleh segenap rakyat Banten gitu loh. Dan alhamdulillah waktu waktu berkunjung ke Kampung Encelek itu sudah mulai ya bangkit perlawanan rakyat yang ditindas oleh PIK 2. Mereka sadar bahwa mereka itu sebenarnya bukan direlokasi tapi digusur. Karena kalau relokasi itu kan orang dipindahkan secara ridho, tapi kalau dipaksa pindah itu kan digusur. Seperti di Gaza, benar. Dan yang menjadi dalih mereka pindah karena itu proyek PSN, proyek pemerintah, sekarang sudah nggak ada. PSN-nya sudah nggak ada. Itu murni proyek swasta, proyek oligarki, proyek properti, sehingga kalau orang tidak mau jual tanah, walaupun masuk petanya Aguan, masuk petanya Antoni Salim, ya nggak boleh digusur. Nggak bisa Antoni Salim, Aguan, ya mengutus Ali Hanafi Ali Jaya, tanah lu masuk petaku, gua gusur, nggak bisa. Ini negara hukum, ada aturan, ada undang-undang, ada aparat pemerintah, ada rakyat yang semuanya tunduk pada aturan, termasuk oligarki PIK 2 juga harus tunduk dan taat pada aturan. Nggak bisa merampas tanah. Karena itu saya mengimbau kepada segenap rakyat Banten, dan alhamdulillah perlawanan itu misalkan yang dikoordinir oleh Kiai Haji Embai Mulia Sarif ya, beliau juga sudah mengkonsolidasi ya perjuangan di Banten, juga oleh Bang Makmun Muzaki, juga oleh Macan Kulon dari Banten juga mengkonsolidasi, Kang Khalid juga mengkonsolidasi. Ada pokoknya elemen-elemen di Banten sekarang sudah mulai berkonsolidasi untuk melakukan perjuangan. Karena itu mari kita tingkatkan sinergi bahwa ini perjuangan kita bareng-bareng, gak bisa sendiri-sendiri, terlepas gayanya berbeda, caranya berbeda, tapi kita punya tujuan yang sama, yakni
ingin menyelamatkan tanah Banten dari oligarki PIK 2. Kita punya komitmen bahwa tanah Banten ini untuk kesejahteraan rakyat Banten, bukan untuk kesejahteraan oligarki PIK 2, atau bukan hanya untuk menambah kaya raya Aguan dan Antoni Salim. Demikian dari saya. Selanjutnya dari rekan yang lain, Bu Kurnia dulu ya. Silakan. Oh sebentar, saya juga ingin perkenalkan Bu Kurnia ini adalah tim advokasi, tim kami yang ikut membela rakyat Banten, membela perjuangan untuk mempertahankan tanah, sehingga saya tegaskan kepada aparat penegak hukum ya. Jadi kita sama aparat penegak hukum saling menghargai, sama penegak hukum tidak boleh saling melanggar batas, ya tidak boleh. Karena seorang advokat itu punya imunitas dalam menjalankan tugas dan profesinya sebagai advokat. Jadi sekali lagi kami tegaskan, Kurnia Triroyani Sarjana Hukum adalah tim advokat yang juga terlibat dalam advokasi rakyat Banten. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara sebangsa dan setanah air, ada sebuah buku ya yang ditulis oleh Muhammad Ramli. Ini khusus untuk meneropong tentang PIK 2. Beliau mengatakan bahwa kerusakan lingkungan yang dilakukan oleh pengusaha didukung oleh legitimasi palsu pemerintah di wilayah Indonesia itu sudah sangat sampai pada ke titik nadir. Sudah banyak orang berteriak, sudah banyak orang ya membela untuk mengatakan hentikanlah proyek ini karena sangat merusak, tetapi suara-suara yang keras itu seperti tidak didengar. Suara yang nyaring itu seperti tak bermakna, ya. Sudah bukan merupakan suatu katakanlah rahasia bahwa proyek-proyek tersebut sangat merusak. Nah, dalam hal ini proyek strategis nasional PIK 2. Kita tahu bahwa mantan Presiden Joko Widodo yang sangat ngotot untuk melakukan percepatan PSN ini melalui PP nomor 109 tahun 2020 yang merupakan perubahan ketiga atas perubahan PP tersebut, itu luar biasa memberikan dukungan dan karpet merah kepada para oligarki tanpa melihat ya kerugian terhadap masyarakat. Masyarakat dipukul sedemikian rupa sementara para pengusaha terus diberikan support yang luar biasa. Mereka hanya memikirkan keuntungan, ya perut kenyang, kekayaan yang luar biasa tanpa memikirkan rakyatnya. Nah, kita sudah mendengarkan bahwa dengan memerintahnya ya Bapak Presiden Prabowo Subianto, PSN PIK 2 ini tidak lagi masuk dalam PSN tersebut. Ya, nah apakah ini berlangsung seperti itu? Tentu akan membutuhkan pantauan dari kita semua. Yang pasti kami pada hari ini masih tetap melaksanakan persidangan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dan pada hari ini dengan suatu agenda yaitu perbaikan daripada gugatan serta pemberian replik kami serta bantahan-bantahan yang nantinya akan disusul oleh pihak tergugat. Bapak Ibu sekalian, Allah padahal telah menyatakan kepada kita ya dalam surat Al-Araf, surat Al-Baqarah dan juga Ar-Rahman ya, yang intinya menyatakan bahwa Allah menciptakan bumi dan langit itu, dan kedua diantaranya itu bukan untuk dirusak ya. Setelah Allah memperbaikinya, mengapa kita merusaknya? Nah, seakan-akan apa yang Allah sampaikan itu dalam Al-Qur'annya itu ditendang begitu saja tanpa diperdulikan. Padahal kita tahu betul bahwa itu adalah Al-Qur'an yang berkata demikian. Indonesia yang orangnya maksimal ya mayoritas beragama Islam ini seakan-akan seperti tidak mengerti akan perintah tersebut. Nah, oleh karena itu mungkin rasa malu yang sudah tidak ada. Oleh karena itu, suka atau tidak suka, proyek PIK ini bersentuhan dengan para aparat ya. Seperti yang dikatakan oleh Ustaz Ahmad Khosiduddin tadi, sudah jatuh korban banyak, baik jiwa, ya harta, apalagi soal civilization dan kemanusiaan dan peradaban ya, dan sudah dibuktikan nyawa yang melayang. Tetapi yang terbaru ini rekan kita Charlie ya, saudara kita sebangsa dan setanah air, ini warga keturunan tetapi dia adalah warga negara Indonesia yang tidak pandang bulu kena juga ya. Sekarang dia mempunyakan tanah 35 tahun, tanah milik, tetapi itu diserobot sedemikian rupa dan hari ini harus menjadi pesakitan. Dari pengadilan ini kita memberikan semangat kepada saudara Charlie. Kami mengatakan tadi kalau istilahnya Ustaz Ahmad Khosiduddin, jangan membentuk takdir sendiri, maka tidak usah merasa sedih, tidak usah merasa down, maka insya Allah keadilan akan menemukan jalannya sendiri dan memang harus begini caranya ya. Saya tambahkan satu lagi, saya ingin kepada para aparat ya yang sudah terteropong ya dari video-video yang ada saat ini, tolong jangan mempermalukan diri sendiri dengan sikap-sikap yang tidak baik seperti yang tergambar pada pendobrakan rumah daripada Charlie tersebut ya. Karena posisi dia itu sangat jelas. Ya boleh saja polisi mempunyai cerita yang lain, akan tetapi sebaiknya
tampakkanlah, citrakanlah di hadapan masyarakat itu sebagai polisi yang baik. Saya ingin mengatakan seharusnya Bapak Sigit Listio ya ada rasa malu karena hal-hal sedemikian itu cukup syarat untuk mengundurkan diri. Ada banyak cerita tentang pengunduran diri para pejabat. Contohlah ya, 5 Perdana Menteri daripada Jepang itu mengundurkan diri. Bahkan 1 di antaranya baru 8 bulan menjabat. Apakah ini soal yang sangat berat? Tidak. Kadang remeh-temeh. Mereka tahu mereka dalam kondisi sakit dan tidak mampu memimpin, mereka mengundurkan diri. Mereka tahu mereka gagal di dalam tsunami misalnya, ya mengatasi tsunami, lalu Jepang mengalami krisis nuklir, dia mengundurkan diri. Ini juga demikian yang dilakukan oleh pejabat di lingkungan Amerika Serikat. Merasa tidak suka dengan perang yang dilanjutkan oleh Biden terhadap Gaza, mereka mengundurkan diri. Padahal jabatan mereka luar biasa, ya, seperti Biro Politik dan Militer, kemudian Departemen Pendidikan, dan di situ ada orang Arab juga dan orang Amerika yang tidak semuanya menyetujui jalan-jalan Biden. Artinya betapa mudahnya orang melepaskan jabatan mereka jika mereka merasa tidak lagi mampu untuk memimpin. Lalu mengapa Anda, Bapak Sigit Listio, masih bertahan di situ juga sudah hampir 4 tahun dan menurut Ibu Megawati Anda sudah melangkahi 5 angkatan. Luar biasa ya. Kalau seandainya tidak mampu lagi memimpin, tidak mampu membuat aparat dihormati, sebaiknya mundurlah ya. Dan PIK 2 ini adalah tempat Anda untuk mengundurkan diri. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Kami tetap akan membela masyarakat Banten, tapi dengan catatan masyarakat Banten tunjukkan perjuangan Anda. Tunjukkan perjuangan Anda. Merdeka! Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Kami sama-sama dengan Anda memperjuangkan Banten yang kami cintai, yang merupakan tempat lahir dan besarnya peradaban agama Islam, sekaligus merupakan pintu gerbang daripada peradaban Indonesia. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Merdeka! Merdeka! Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah disampaikan dengan gamblang oleh rekan Ahmad Hosenuddin dan rekan Kurnia bahwa proyek PIK 2 itu bukan lagi dari bagian PSN. Artinya apa? Itu sudah jelas-jelas. Itu proyek perorangan atau institusi bukan pemerintah. Mestinya Aguan CS itu harus sadar bahwa rakyat Indonesia ini sekarang, Bu, jangan engkau anggap bahwa rakyat ini masih merem, masih tutup telinga. Tetapi sadar bahwa rakyat Indonesia ini sekarang sudah mulai terbuka. Perjuangan itu menggema di mana-mana di seluruh Indonesia dengan adanya kezoliman yang Anda lakukan bersama-sama antek-anteknya seperti kepala desa dan lainnya. Saya mohon sekali lagi bahwa proyek PIK 2 seperti yang tadi sudah disampaikan bukan bagian dari PSN. Tadi rekan kami Ustadz Hosenuddin menyatakan bahwa di dalam proyek PIK 2 itu telah melanggar 3 undang-undang. Kalau menurut saya tambahin Ustadz, melanggar 5 bahkan lebih. Ada Undang-Undang 45 itu udah jelas sangat diatur di situ, dan ada pelanggaran hak asasi manusia di mana di situ mereka melakukan kesewenang-wenangan dengan menggusur atau memindahkan atau bahkan mengkriminalisasi pemilik tanah yang sesungguhnya. Mereka dengan seenaknya membatasi atau mempagarin rumah-rumah yang mereka anggap masih membangkang atau tidak mau melepaskan tanahnya. Jadi kriminalisasi di PIK 2 ini sudah sangat melanggar hak asasi manusia. Untuk para aparat kepolisian, bahwa atau visi misi Anda adalah polisi prestisi, tetapi pola-pola dalam menjalankan keamanan atau pengamanan di lapangan Anda sudah kelewat batas. Seperti tadi contohnya salah satu yang disebut rekan kami, yaitu rekan dari Charlie ya, itu juga sudah mengalami kriminalisasi yang begitu hebat. Bagaimana seorang baru tersangka yang sudah sedang melakukan upaya di pengadilan negeri akan tetapi mengabaikan.
Sesungguhnya polisi ini sadar nggak sih atau tahu nggak sih bahwa ketika kita sedang melakukan upaya-upaya di pengadilan negeri, maka proses di pidananya untuk sementara di hold dulu, tapi ini berlanjut, bahkan mengantarkan panggilan seperti mau menangkap teroris, bahkan melebihi dengan senjata lengkap, dengan mendobrak. Itu sangat memalukan bahwa itu dilihat oleh seluruh dunia, dilihat oleh seluruh, bukan hanya negeri Indonesia tetapi seluruh dunia menyorotin kondisi di Indonesia ini sekarang seperti apa. Polisinya yang katanya presisi mana, tetapi mereka melakukan upaya-upaya pemanggilan atau apapun itu sudah melebihi batas, sudah melanggar undang-undang kepolisian itu sendiri. Jadi saya mohon di sini kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto, Pak, tolong lihatlah Pak, dengarkan mereka Pak, bahwa di PIK 2 maupun rekan-rekan yang lain sudah sedemikian rupa negeri ini sudah dibuat gaduh oleh satu orang yaitu Joko Widodo, di mana mereka membuat carut marut negeri ini. Tetapi Bapak Presiden, saya nggak tahulah apa beliau sedang mencari alternatif atau mencari ilham, tetapi faktanya sekarang belum ada action yang nyata untuk PIK 2 maupun perkara-perkara ijazah palsu atau lainnya, di mana yang apabila Pak Presiden Prabowo turun, insya Allah semua akan beres. Artinya gamblang, sesuai dengan aturan, sesuai dengan perundang-undangan yang ada. Jadi kami mohon sekali lagi kepada Pak Presiden, hanya Pak Presiden yang bisa membuktikan atau bisa menentukan kemana arah ini akan dibawa dan orang-orang itu akan berhenti. Hanya Pak Presiden, seperti Pak Kapolri yang sekarang kondisinya seperti itu. Maaf, saya bukan menghina, tapi kenyataannya Pak Kapolri juga diam, pelongak-pelongok, maaf ya, pelongak-pelongok, nggak ada action apapun, belum yang lainnya. Jadi sekali lagi Pak, yang perlu pengamanan bukan hanya jaksa-jaksa dan keluarganya, tapi rakyat Indonesia Pak. Rakyat Indonesia sangat perlu pengamanan, sangat perlu pengayoman. Tolonglah Pak Prabowo, turunlah. Dan bagaimana Anda bisa melakukan upaya supaya negeri ini tidak lagi gonjang-ganjing yang sudah dibuat oleh mantan Presiden Joko Widodo. Dari kami cukup sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Jadi semua sudah diulas ya. Cuma saya ini mungkin hanya menambahkan dari saya sebagai ibu-ibu dari, kebetulan kita dari Aliansi Rakyat Menggugat yang memang 90% adalah emak-emak. Satu pertanyaan yang memang perlu dijawab oleh kita semua. Sebetulnya negara ini punya siapa? Apakah kita masih bernama Indonesia atau memang sudah berganti? Karena yang terjadi belakangan ini ya, apalagi akhir-akhir ini ya, semuanya itu sepertinya made by order. Jadi semua hanya berdasarkan orderan aja. Apalagi terkait dengan PIK 2 yang memang ini adalah bahaya sekali kalau kita diam, karena ini adalah kedaulatan negeri kita. Ini kita harus benar-benar hati-hati. Tapi apa yang terjadi? Banyak sekali kezoliman ya yang terjadi pada rakyat Banten, dan baru-baru ini juga kepada Charlie, di mana Pak Charlie itu adalah salah satu korban, tetapi polisi entah disuruh sama siapa, tapi sepertinya di sini ada deadline, Pak Charlie harus masuk, harus dibungkam. Jadi itu membuat kita ini semuanya bingung ya, berpikir ya. Jadi apalagi sekarang gini, saya mau bicara kepada masyarakat Banten ya. Masyarakat Banten itu kan kita semua sudah tahu kalau PSN itu sudah dibatalkan. Berarti kalau di sana di rakyat Banten itu masih aja ada perebutan lahan, kemudian adanya intimidasi, itu artinya kita bukan melawan negara, tapi kita melawan oligarki, kita melawan aguan. Ingat, tidak ada tanah negara.
adanya tanah rakyat, apalagi tanah aguan, tidak ada. Ya, sekarang tanya, emang aguan itu apa? Jasanya apa untuk Indonesia? Apakah dia membantu kita menjadi merdeka? Tidak. Ya, inilah yang namanya invasi berkedok investasi. Dan kita harus sadar, kita harus tahu kalau negara kita sedang tidak baik-baik saja. Dan ingat Pak Polisi, jangan Anda merendahkan status Anda. Anda itu adalah aparat punya Indonesia. Jangan Anda merendahkan menjadi jongos hanya karena Anda dibayar, kemudian Anda akhirnya menjadi zolim sama kita yang membayar Anda. Pak, ingat, Bapak dari sekarang tentukan barisan Anda. Anda ada di mana? Masyarakat sudah mulai bergejolak, Pak. Jangan sampai karena hanya beberapa oknum, oknum ya, akhirnya menjadi rusak satu institusi polisi Indonesia. Jangan, Pak. Ya, artinya ayo kita sama-sama kita membangun Indonesia bangkit tanpa oligarki. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Statement aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini, siang ini kita sudah menuntaskan beberapa hal. Ada agenda-agenda di mana perjuangan kita selanjutnya adalah satu kesatuan, semangat untuk memperjuangkan sesuatu yang harus kita perjuangkan, yaitu tanah air. Saya cuma punya pesan kepada Bapak Kapolri, sama-sama Pak berjuang bersama kami. Kami para pengacara, aktivis pengacara tidak pernah menerima bayaran Pak. Kami berjuang dengan keringat kami, dengan usaha kami. Jadi tolong bantu kami, tolong luruskan hal-hal yang keliru Pak. Jadi untuk itu Pak, kami tidak takut. Kami para pengacara yang sedang berjuang hari ini dan seterusnya, kami tidak akan pernah gentar terhadap hal-hal yang mengganggu NKRI ini. Jadi untuk itu Pak, mari bantu kami para pengacara-pengacara ini untuk menegakkan keadilan, menyelesaikan hal-hal keruwetan yang terjadi di bumi ini. Jangan jadi pengkhianat ya Pak. Jangan kembali lagi kepada retorika lama. Jadilah manusia, oknum-oknum yang berwibawa. Tegakkan keadilan, kami perlu bersama-sama dengan Bapak berjuang. Kalau tanpa Bapak, apalah artinya negeri ini Pak. Untuk itu pesan saya Pak, jaga dan kembali kepada NKRI dan laksanakan amanah-amanah yang menjadi landasan dasar undang-undang kita Pak. Sekian dan terima kasih. Cukup ya. Terima kasih, cukup.